Sama seperti yang dilakukan oleh keluarga Patrick Walker, Tuan William yang telah mengetahui rencana kedua keluarga itu juga telah merencanakan akan mengirim seseorang untuk melindungi cucu mereka. Hal ini telah mereka bahas bersama dengan Tuan Smith di telepon kemarin, bahwa Tuan William akan mengirimkan anak pembantunya yang paling bungsu yang bernama Kevin. Dan yang sama juga dilakukan oleh Tuan Smith. Tuan Smith juga tidak memiliki kandidat yang tepat, telah meminta bantuan kepada Draco untuk mengutus anak buah yang biasa dipercaya dan diandalkan untuk menjaga Jerry. Sebenarnya Draco tidak setuju dengan keinginan Tuan Smith. Itu karena dia sangat mengenal kemampuan Jerry sendiri, bahkan dia tidak membutuhkan pelindung di sekitarnya. Saat ini Draco tidak punya pilihan lain selain menuruti keinginan Tuan Smith. Dia tahu bahwa Tuan Besar itu sangat mencintai cucunya. Setelah menimbang beberapa lama, akhirnya Draco menemukan kandidat yang tepat, yaitu anak dari tangan kanan kepercayaannya, yaitu Regan, yang bernama David. Atas inisiatif dari Tuan William, maka sore itu juga David dan Kevin berangkat menuju ke Star Hill menggunakan jet pribadi milik Tuan William. Sebenarnya siapa David dan Kevin? Mengapa mereka berdua dipercaya oleh Tuan mereka untuk menjaga dan mengawal Jerry William? Pertama, masih kita telusuri dari Kevin terlebih dahulu. Kevin adalah anak dari Lynette. Lynette adalah pembantu setia di keluarga William. Ketika Jerry menghilang bersama dengan pembantu rumah Wilson di rumah sakit bersalin di Metro tepat sekitar 22 tahun yang lalu, saat itu istri Lynette sedang hamil. Kelahiran Kevin sedikit mengobati luka di hati Tuan William. Dia sangat menyayangi Kevin seperti cucunya sendiri. Atas dasar kesetiaan Lynette terhadap keluarga William lah, mereka menyerahkan anak bungsu mereka untuk membantu dan menjadi perisai hidup bagi Jerry di Star Hill. Sama halnya dengan Tuan William, Leon Smith juga mengirimkan seorang anak muda yang akan menjadi mahasiswa pindahan di Golden University. Anak ini bernama David. Lalu siapa David ini sebenarnya? Diketahui sejak Draco telah kembali dari pengasihannya dan mulai mencari dan mengumpulkan kembali seluruh anggota Dragon Empire. Salah satu anggota setia dari kelompok geng itu bernama Regan, memiliki seorang putra bernama David. David adalah anak yang cerdas dan memiliki ilmu bela diri yang cukup baik. Digembleng dalam lingkaran dunia gelap yang mengutamakan kekerasan, membuat David tidak biasa manja, seperti anak-anak pada umumnya. Sama seperti Jerry, bahwa David juga sejak usia dini sudah digembleng dengan latihan fisik dan ilmu bela diri dengan tujuan agar bisa menjadi pengganti sang ayah yang bisa saja terbunuh kapan saja, mengingat dunia yang mereka geluti adalah dunia hitam yang memiliki hukum rimba. Kau kuat, maka kau yang berkuasa. Singkat cerita, David adalah satu-satunya di antara mereka yang memiliki pendidikan tinggi, dan Draco juga sangat menyukai anak ini. Setelah kata sepakat diambil, maka David dan Kevin pun dipertemukan dan diberitahu apa saja tugas mereka. Jika sampai mereka gagal, maka mereka tidak boleh kembali ke dalam keluarga. Setelah melepas David yang akan menjadi duta mereka di sisi Jerry, Draco segera minta izin untuk kembali ke Classic Villa. Classic Villa adalah villa pemberian Wilson kepada Draco. Dulu Draco tidak berani membawa anggota gengnya ke villa itu karena takut akan membuat nama baik Wilson bisa tercoreng. Namun setelah Wilson meninggal, Draco telah kembali lagi ke Metro City, maka mereka memulai membentuk kembali kelompok mereka dan menjadi Classic Villa sebagai paut markas mereka. Robin, ini benar-benar lelaki yang kasar, kata Draco memecah keheningan di sepanjang jalan menuju ke Classic Villa. Dia sepertinya sudah tidak sabar untuk mendirikan kerajaannya sendiri dan ingin menguasai seluruh Metro City dengan cara kekerasan. Jangan harap. Draco menghela napas dengan kesal. Ketua, apa rencana selanjutnya? Tanya Regan yang duduk di sebelah jeep yang saat ini bertindak sebagai pengemudi. Saat ini jangan mengambil tindakan apapun. Bagaimanapun kekuatan kita belum stabil, dan masih banyak kekurangan di sana-sini yang belum kita tambal. Jika kita bertindak gegabah saat ini, maka kita akan jatuh ke dalam perangkap Robin dan anak buah Ramsey. Tunggulah sampai keadaan benar-benar jelas, baru kita bertindak. Untuk saat ini, teruslah memata-matai pergerakan mereka. Aku yakin dengan bantuan dari Tuan Sam, Barry dan Ronald, kita akan mampu menenangkan pertempuran ini jika memang tidak bisa dihindarkan lagi. Ketua, sejak kapan Anda memiliki cara berpikir seperti itu? Biasanya Anda selalu bertindak baru berpikir, kata Jeep yang masih saja fokus untuk mengemudi.
Pengalaman telah mengajarkan aku untuk tidak gegabah dalam bertindak. Karena jika keputusan yang aku ambil tidak pada waktu dan keadaan yang tepat, aku khawatir kejadian seperti waktu dulu akan kita alami lagi. Dan sekali lagi, di mana kau tentu masih ingat bagaimana saudara-saudara kita dibantai sejak habis kalian kemudian membubarkan diri. Kata Drago dengan wajah menghitam menahan kegundahan hatinya. Kami mengerti ketua, dan kami akan mengikuti apapun keputusan yang Anda ambil, kata Regen dengan bersungguh-sungguh. Kalian bersabarlah. Aku menduga tidak lama lagi peperangan kecil akan pecah di Country Home. Anak buah kita telah mendapatkan informasi bahwa Sendigo telah mengatur perangkap untuk menjebak seorang mahasiswa di Golden University yang bernama Rico. Kau tahu bahwa Rico itu ada sahabat Jerry, dan aku sangat tahu sifat setia kawan yang dimiliki oleh anak angkat itu. Dia tidak akan membiarkan sahabatnya dijadikan ladang uang oleh Sendigo. Begitu dia mengetahui bahwa sahabatnya tadi aniaya oleh Sendigo, dia pasti akan mengobrak-abrik markas Sendigo. Maka dari itu, bersiapkan diri kalian mulai sekarang untuk menghadapi segala kemungkinan. Dan kita akan berdiri di belakangnya. Bukankah peperangan seperti ini kalian inginkan? Tanya Drago dengan tersenyum menyengai. Ketua ternyata masih mengenal sifat kami dengan baik. Sejujurnya ketua, bahwa saat ini kami sangat gatal dan tubuh kami merasa begal-begal. Karena sudah lama tidak berkelahi. Kami sebenarnya sangat ingin meminum beberapa teguk darah dari anak buah Ramsey dan Sendigo. Aku masih sangat ingat kejadian itu, bagaimana dia membantai saudara kita yang terpecah akibat ulah Robin yang mengadu domba kita dengan aparat penegak hukum. Kata Regen dengan geram. Aku juga sama. Siang dan malam sepanjang 20 tahun ini, aku terus mengharapkan agar suatu saat ketua dapat kembali berkumpul bersama dan membalaskan dendam kita kepada keluarga Patrick. Bukan keluarga Patrick, tapi Robin dan kaki tangannya. Ingat itu baik-baik. Jangan sampai kita salah menjatuhkan tangan kasar kepada mereka yang tidak bersalah dalam keluarga itu, kata Drago dengan tegas. Kami mengerti ketua. Anda dapat yakin bahwa kami tidak akan melibatkan mereka yang tidak bersalah, kata Jim dengan bersungguh-sungguh. Mereka terus saja mengobrol di sepanjang perjalanan sampai mereka tiba di sebuah villa yang agak tua dan memarkir mobil mereka. Lihat beberapa orang berjaga-jaga di luar villa, dan begitu mereka melihat Drago dan kedua bawahannya, mereka lalu membungkuk dengan hormat. Selamat siang ketua. Drago pun hanya mengangguk dengan senyum tipis dan terus melangkah masuk ke villa itu.